Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kamalul Siddiqi dengan NIM 250411100155. Saya di sini sebagai ketua anggota dari kelompok 6 TM4 PTI. Nama saya Dwi Farhan Hidayat dengan NIM 250411100153. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 6 tugas praktikum modul 4 PTI. 3. Nama saya Alan Batailah dengan NIM 2504 1110091. Saya dari anggota kelompok 6 ingin mengerjakan tugas praktikum PDI TM4. Perkenalkan, nama saya Faizal dengan NIM 250411100156. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 6 modul 4 PTI. Tolong. Saya Sofoni dengan NIM 250411100090. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 6 modul 4 PPI. Oke, saya akan memasuki pada demonstrasinya ya teman-teman. Saya sudah membuka Linux Ubuntu-nya, dimana ini adalah hasil dari praktikum kami ya, yang di lab kami di lab Texas Universitas Brawijaya Madura. Dan saat ini saya akan menjalankan beberapa perintah di CLI. Untuk perintahnya disimak teman-teman. Mari kita masuk ke directory root ya. Perintahnya sudo su. Oke, kami udah ada di rootnya ya teman-teman. Habis ini saya akan menjalankan perintah yang menampilkan sistem, menampilkan informasi sistem ya teman-teman. Dimana perintahnya itu name min a ya teman-teman. Oke, sekarang sudah terdeteksi bahwasanya saya di sini menggunakan Ubuntu yang 6.14.0.27 ya teman, generasi yang terbaru ya teman-teman. Setelah itu saya akan menjalankan perintah yang menampilkan versi distribusi Ubuntu ya teman-teman, dimana perintahnya sebagai berikut. Ini lsb relation min a. Oke, kita enter. Maka jika kita sudah menjalankan perintah yang ini, akan terdeteksi bahwasanya di distributornya ID adalah Ubuntu, yang description-nya Ubuntu 24.04.3 LTS ya, dan codename-nya Noto teman-teman. Dan yang ketiga saya akan menjalankan perintah yang menampilkan tentang memori atau swap dan lain-lainnya ya teman-teman. Tapi ini nanti outputnya akan berupa satuan MB ya, bukan GB. Baik, berikut perintahnya free min kan teman-teman, maaf, df min a ya. Oke, saya sudah menampilkan. Ini menampilkan pengguna disk ya teman-teman. Tadi saya ada kesalahan penjelasan. Yang ini, yang perintah yang ketiga menjalankan atau menampilkan pengguna disk ya teman-teman, dimana file sistemnya adalah yang ini, ukuran filenya adalah yang di sini, dan usernya ini, dan untuk selanjutnya bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Yang keempat, saya akan menjalankan perintah yang menampilkan pengguna memori ya teman-teman, dimana perintahnya free min m. Ini M-nya totalnya 3 GB, atau kalau di MB 3906 MB, 16 MB, disknya 1981, free-nya 484, dan untuk selanjutnya bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Saya hanya menjalankan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari perintah tersebut. Dan ini sudah yang keempat, dan yang kelima saya akan menjalankan atau menampilkan tampilan name user yang sedang login ya teman-teman, yakni perintahnya wami, kita enter. Nah, sekarang saya login pada root Ubuntu yang di sini ini ya teman-teman. Kan tadi sudo, jadi ini login pada rootnya ya teman-teman, root yang ini. Untuk pada 5 perintah ini bisa dipahami secara mandiri ya teman-teman. Saya hanya menjalankan sesuai tugas yang sudah diberikan oleh aspek saya ya teman-teman, praktikum TM4 Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Madura. Oke, untuk selanjutnya habis ini ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan
dan membuat manajemen user dan grup. Di sini perintahnya buat user baru, contohnya praktikan 1 dan grup baru kelompok 4, lalu tambahkan user ke grup. Nah, pertama-tama kita masuk ke OS Linux-nya dan masuk ke terminal. Dan kita ketikkan kode yaitu sudo group kelompok 4. Nah, di sini sudah tertera bahwa kita memberikan nama kelompoknya yaitu kelompok 4, dan kita jalankan perintah lagi sudo user min m dan min s min dan base praktikan 1. Nah, di sini kita sudah membuat min m ini untuk otomatis membuat directory home praktikan 1. Yang min s ini untuk menentukan cell defaultnya. Lalu kita ketikkan kode lagi, perintah sudo untuk membuat passwordnya, password praktikan 1. Nah, kita membuat passwordnya bebas ya teman-teman. Kurang. Nah, di sini passwordnya sudah diterima oleh sistemnya. Setelah itu kita gunakan perintah sudo usermod Nah, min ag ini sendiri yaitu untuk menambahkan user ke grup tambahan tanpa menghapus grup lain yang sudah ada. Dan kita gunakan perintah lagi untuk mengecek hasilnya apakah grup tersebut sudah dibuat atau enggak. Kita cek menggunakan groups praktikan 1. Nah, di sini sudah tertera bahwa praktikan 1.2 praktikan 1 kelompok 4 sudah ada. Artinya saya sudah membuat grup kelompok, manajemen user dan grup. Oke, di sini saya akan lanjutkan yaitu tentang navigasi file system. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke Ubuntu-nya. Terus masuk ke terminalnya. Nah, pertama-tama yaitu kita yaitu oke, kita berjalan. Di sini masih mengupdate. Ini sudah 100%. Kita install. Oh, belum ada. Masih pengupdatean. Nah, ini baru kita install. Ya, jalankan saja. Nah, jalan. Nah, langsung. Sekarang kita akan tampilkan struktur direktur utama yaitu ini karena lumayan lama kita skip saja menggunakan Ctrl+C. Oke, nah ini sudah keluar ya hasilnya ini. Nah, kalau mau menampilkan hanya 2 tingkat seperti ini tuh. Nah, ini tampilannya. Nah, sudah begini berarti sudah berhasil menampilkan navigasi file sistemnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan pada manajemen file. Untuk saat ini saya akan membuat file baru ya teman-teman, file baru dimana perintahnya touch. Jadi setelah ini kita akan saya adalah dari kelompok 6, jadi saya akan membuat file kelompok
6 ya teman-teman, kelompok 06. Jangan lupa di belakangnya harus kasih txt, lalu enter. Di situ saya akan mengedit atau mengisikan file yang sudah terbuat. Ini kalau seperti ini jadi berarti ini udah terbuat atau sudah valid ya teman-teman. Jadi saya akan mengisikan file ini kosongan kan. Jadi saya akan mengisikan rendahnya nano, lalu enter. Nah di sini kita sembarang ya teman-teman, mau dikasih AA sembarang, tapi saya akan mengisi kelompok saja, kelompok 06 ya, TM 4 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita Ctrl X. Jadi setelah ini kita akan Y. Oke, kita enter ya teman-teman. Setelah itu berarti kita sudah membuatnya ya teman-teman. Caranya mengeceknya, kita tinggal perintah cat lalu enter ya teman-teman. Oke, tadi saya sudah membuat yang dimana filenya tersebut berisi kelompok 06 T4 ya teman-teman. Jadi sudah berhasil. Setelah ini saya akan mengizinkan atau membuat izin akses file ya teman-teman, dimana perintahnya chmod, lalu saya akan menggunakan 77, dimana 77 ini adalah bisa akses semua ya teman-teman, semua akses, jadi kita bisa mengaksesnya. Lalu kita ketik filenya kelompok 6.txt. Oke, jadi kita sudah dapat mengaksesnya ya teman-teman. Lalu jadi di sini kan kita kalau masih kurang clear ya teman, atau kurang apa ya, semacam apakah ada atau tidak, ada atau sudah atau tidak, caranya kita kan di sini menggunakan CLI. Kalau tidak menggunakan CLI pasti sudah berada di sini. Kita sudah membuat file kelompok 6 txt ya teman, yang di dalamnya berisi, kita jalankan. Nah ini ya teman-teman isinya. Oke, saya close. Setelah itu kan di sini ada di kum ya teman-teman, saya akan memindahkan ke atau menamakan. Oke, saya akan kembali ke chat lagi, cp kelompok 06.txt lalu /s ini cp lalu slash pembenahan dari tadi ininya ada di filenya, ini ada di kum gitu. Lalu ini sembarang mau ditaruh di mana, saya akan namakan file kelompok 06 lalu dokumen itu maaf ini saya akan ke tulis. Oke, sekian saja ya teman-teman untuk pembuatannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara menginstal software ringan seperti GitHub atau Nyopet di YouTube. Lanjut ke tutorialnya, yaitu pertama kita update dulu, yaitu dengan cara sudo apt update. Terus kita enter, kita tunggu sebentar. Terus setelah kita update, yaitu kita install GitHub-nya dengan cara GitHub di sini digunakan untuk memantau penggunaan CPU, RAM, proses dan lain-lain secara real time.
cara install GitHub-nya yaitu dengan cara sudo apt install GitHub y, terus enter. Kita tunggu. Setelah diinstal kita coba cek dengan cara GitHub ini, terus enter. Nah benar, untuk keluar dari ini kita cukup mencet git. Nah selanjutnya itu kita akan menginstal Neopet. Dengan Neopet di sini digunakan untuk menampilkan info sistem dengan tampilan ASCII. Caranya dengan sudo apt install Neopet y, press enter. Kita tunggu. Untuk mengeceknya itu kita cukup dengan ketik Neopet. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi segitu saja untuk cara menginstal GitHub ataupun Neopet di Linux. Baik, di sini saya akan mengecek IP address yang terhubung pada Linux Ubuntu ini. Pertama, masukkan IP sebentar. Nah, di sini IP-nya itu 10.0.2.15 pagar 24. Terus saya akan mengecek ping Google. Cara menyetop ping ini dengan cara tekan kontrol C. Nah, jadi IP address ini sudah terhubung pada Linux Ubuntu ini. Sekian, terima kasih.